Abu Qudamah, salah seorang panglima kaum muslimin dalam peperangan melawan Romawi berkata, "Saat peperangan itu saya adalah panglimanya, maka saya menyeru untuk berjihad di jalan Allah. Lantas datanglah seorang perempuan membawa kertas dan bungkusan, lalu saya membuka kertas itu untuk membacanya dan melihat isinya. Ternyata di dalamnya terdapat tulisan, Bismillahirrahmanirrahim. Dari seorang muslimah umat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Panglima Tentara Muslim. Keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga terlimpah kepadamu. Amma ba'du. Sungguh, engkau telah mengajak kami berjihad di jalan Allah sementara tidak ada kekuatan bagiku untuk berjihad dan tidak ada kemampuan untuk berperang. Di dalam bungkusan ini terdapat jalinan rambutku. Ambillah sebagai pengikat kudamu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menuliskan untukku sebagian dari pahala orang-orang yang berjihad." Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik yang diberikan kepada perempuan tersebut. Saya yakin bahwa umat Islam menyadari kewajiban dan berkumpul untuk melawan musuh. Ketika kami menghadapi musuh, saya melihat anak kecil yang bagus. Saya mengira bahwa dia tidak ikut perang karena usianya yang masih belia, lalu saya mencegahnya karena kasihan kepadanya. Kontan dia berkata, "Bagaimana kamu ini malah menyuruhku pulang padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, berangkatlah kamu dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat." Quran Surat At-Taubat ayat 41. Akhirnya saya membiarkannya, kemudian dia menghadap kepadaku dan berkata, "Pinjamilah aku 3 anak panah." Dengan perasaan heran bercampur kasihan saya berkata kepadanya, "Saya akan meminjami kamu apa yang engkau inginkan dengan syarat, hendaknya engkau memberi syafaat kepadaku jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanmu mati syahid." Saya menduga seperti itu dengan diliputi rasa cinta. Dia menjawab, "Baiklah, insya Allah." Selanjutnya saya memberikan kepadanya 3 anak panah, kemudian dia menghadapi musuh dengan penuh kekuatan dan semangat yang bergelora. Dia senantiasa mengenai musuh dan musuh mengenai dirinya sehingga dia tersungkur jatuh di medan perang. Mataku tidak pernah terlepas darinya sepanjang peperangan lantaran kagum sekaligus kasihan kepadanya. "Apakah engkau ingin makan atau minum?" Dia menjawab, "Tidak. Sungguh, saya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang telah terjadi pada diriku. Akan tetapi, saya punya keperluan denganmu." Saya berkata kepadanya, "Tidak ada yang lebih saya sukai daripada memenuhi keperluanmu itu, wahai anakku. Mintalah kepadaku apa yang engkau inginkan." Lantas dia berkata seraya mengeluarkan nafasnya yang suci, "Sampaikan salamku untuk ibuku kemudian serahkanlah barang-barangku kepadanya." Saya bertanya, "Siapakah ibumu, wahai anak muda?" Dia menjawab, "Ibuku ialah orang yang memberikan rambutnya kepadamu untuk mengikat kudamu ketika dirinya tidak mampu berperang di jalan Allah." Saya berkata, "Semoga Allah memberkahi kalian sekeluarga." Kemudian dia pun meninggal dunia. Saya pun melaksanakan apa yang telah menjadi kewajibanku. Ketika saya menguburkannya, tiba-tiba bumi memuntahkannya kembali. Lalu saya menguburnya lagi, ternyata bumi masih juga memuntahkannya. Lantas saya menggali kuburnya lebih dalam, kemudian saya menguburkannya, dan ternyata bumi memuntahkannya untuk kali ketiga.
Saya berkata sendiri, barangkali dia berperang tanpa disertai ridha ibunya. Lalu saya melakukan sholat 2 rakaat dan berdoa kepada Allah agar mengungkap kepadaku mengenai apa yang terjadi pada anak tersebut. Tiba-tiba saya mendengar seseorang berkata kepadaku, "Wahai Abu Qudamah, biarkanlah wali Allah itu." Akhirnya saya pun membiarkannya beserta segala urusannya. Saya yakin bahwa dia mempunyai kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada seekor burung datang, lalu memakannya. Saya sangat takjub dengan kejadian tersebut. Kemudian saya menuju ke tempat ibunya untuk melaksanakan wasiatnya. Ketika ibunya melihatku, dia berkata, "Apa yang mendorongmu datang ke sini wahai Abu Qudamah? Apakah engkau datang untuk berbela sungkawa ataukah untuk mengucapkan selamat?" Aku bertanya kepadanya, "Apa maksudnya?" Ibunya menjawab, "Jika anakku meninggal dunia, berarti engkau datang kepadaku untuk berbela sungkawa. Jika anakku gugur di jalan Allah dan meraih syahid, berarti engkau datang untuk mengucapkan selamat." Lantas saya menceritakan kisah anak kepadanya dan saya ceritakan pula tentang burung dan apa yang dilakukan burung tersebut terhadap anaknya. Lantas saya menceritakan kisah anak kepadanya dan saya ceritakan pula tentang burung dan apa yang dilakukan burung tersebut terhadap anaknya. Ibunya berujar, "Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengabulkan doanya." Saya bertanya kepadanya, "Apa doanya?" Ibunya menjawab, "Sesungguhnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sholat syalatnya dan kesendiriannya dan membaca doa berikut di pagi dan sore hari, 'Ya Allah, kumpulkanlah aku di dalam tembolok burung.'" Kemudian saya meninggalkan ibunya dan saya tahu mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pertolongan pada kami dan mengalahkan musuh-musuh.